Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa soleh-soleha dimanapun berada, semoga sehat selalu, bahagia, dan forget for salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu bahagia, amin. Baiklah, masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Oke. Materi kita tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, bagaimana penjajahan menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia selama 350 tahun. Bangsa-bangsa kolonialisme memberikan pengaruhnya di negara kita. Bukan waktu yang singkat, anak-anakku. Nah, adapun bangsa-bangsa yang datang pada masa itu adalah Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, Italia, Belgia, hingga Jerman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua indikator, yaitu bagaimana kedatangan bangsa Eropa, proses yang melatar belakangi, kemudian bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, anak-anakku, berawal, jadi proses yang melatar belakang itu berawal dari terjadinya perang salib, perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang-orang Arab. Perang ini dikatakan perang salib untuk orang Kristen dan perang suci bagi yang beragama Islam. Perang yang berlarut-larut membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan ke peperangan. Nah, anak-anakku, berlanjut ke latar belakang berikutnya, yaitu jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 yang dimenangkan oleh Raja Turki Sultan Muhammad II. Nah, kota Konstantinopel ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Jadi, pada saat setelah Konstantinopel diduduki oleh Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa itu untuk melewati Konstantinopel. Alasan terbesar orang-orang Eropa datang ke Nusantara adalah demi rempah-rempah. Rempah-rempah yang merupakan bahan baku dan bahan pengawet makanan. Kemudian terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel sudah jatuh ke tangan Turki Utsmani, membuat bangsa Eropa bergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah sendiri. Latar belakang yang lain adalah perkembangan teknologi dan sains. Nah, justru setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa itu berkembang pesat. Sejak abad ke-15 Masehi, muncul teori heliosentrisme yang diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Nah, teori ini memberikan pembuktian bahwa bumi itu bulat. Teknologi dan pengetahuan membuat pencarian rempah-rempah ke tempat penghasil rempah-rempah. Nah, karena didukung oleh perkembangan teknologi dan sains yang begitu pesat, dan pada akhirnya penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa itu disertai dengan semangat 3G. Jadi semangat 3G yang begitu bergelora. 3G itu singkatan dari Gold, Gospel, dan Glory. Oke, indikator berikutnya adalah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ada yang namanya kebijakan monopoli perdagangan. Kebijakan ini penjajah berusaha mematikan perekonomian penduduk pribumi, salah satunya dengan cara mengambil alih segala bentuk jual beli barang. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga yang murah, sehingga otomatis rakyat akan mendapatkan kerugian besar. Nah, kemudian kebijakan kerja rodi. Nah, kebijakan kerja rodi ini pada saat pemerintahan Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Daendels, penduduk pribumi dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan pemerintah tanpa diupah. Contohnya pembuatan jalan anyar ke Panarukang. Kemudian kebijakan sistem sewa tanah. Ini dilakukan pada saat pemerintahan Thomas Raffles. Pada masa ini, masyarakat Indonesia diharuskan menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Selain itu, setiap hasil pertanian akan dikumpulkan langsung oleh pemerintah. Kemudian kebijakan tanam paksa.
Anak-anakku, kebijakan tanam paksa ini adalah istilahnya kultur stelsel. Sistem ini dikenal pada masa pemerintahan Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, ini juga memberikan tekanan yang berat bagi masyarakat Indonesia. Begitu beratnya tekanan yang diterima bangsa Indonesia pada saat itu, timbullah perlawanan rakyat Indonesia. Setelah mengalami penjajahan yang panjang, masyarakat Indonesia mulai melawan para penjajah. Perlawanan tersebut dipimpin oleh beberapa tokoh masyarakat yang masih bersifat kedaerahan, misalnya Tuanku Imam Bonjol untuk Perang Padri, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Antasari pada Perang Banjar, dan Sultan Hasanuddin untuk perlawanan masyarakat Makassar. Oke anak-anakku, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.